kelas 7. Kemarin kita sudah belajar dengan teks deskripsi dan Ibu juga sudah memberikan kalian materi majas dan kalian sudah mencarinya sebanyak 20 jenis majas. Nah, sebelumnya kenapa Ibu memberikan kalian materi majas? Sebelum masuk kepada materi itu, kita ulang kembali materi deskripsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena COVID ini kita belajarnya tidak maksimal, jadi Ibu akan mengulang kembali apa itu teks deskripsi, ciri umumnya, tujuan teks deskripsi, dan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Teks deskripsi adalah bentuk tertulis atau lisan yang menggambarkan objek secara rinci atau detail. Tujuannya agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kita alami. Misalkan, kalian pergi ke suatu objek wisata. Anggap aja kalian pergi ke Carocok. Nah, di sana agar pembaca atau pendengar dapat membayangkan dan merasakan apa yang kalian rasakan atau yang kalian alami, maka kalian menceritakan kepada teman kalian tersebut. Kemarin aku pergi ke Carocok bersama dengan keluargaku. Nah, sekarang di Carocok ada banyak jenis permainan anak-anak seperti main mobil-mobilan, sepeda, becak, dan sebagainya. Nah, di sana kita bisa bermain dengan puas hanya dengan mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 aja. Kita udah bisa mengendarai mobil-mobilannya, teman-teman. Nah, seperti itu ya cara mendeskripsikannya, sehingga teman kalian juga akan tertarik untuk pergi ke Carocok tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada ciri-ciri umum teks deskripsi. Yang pertama itu ciri umumnya adalah berupa penggambaran. Apakah itu penggambaran makhluk hidup berupa manusia atau hewan? Apakah itu tempat? Apakah itu suasana? Nah, barusan Ibu sudah mencontohkan itu adalah penggambaran apa? Ayo coba. Kira-kira Ibu menggambarkan apa barusan? Apakah manusia? Apakah hewan? Apakah tempat? Apakah suasana? Ya, barusan Ibu sudah menggambarkan contoh tempat, yaitu Carocok ya anak-anak. Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian latihan. Apakah kalian ingin membuat teks deskripsi itu tentang makhluk hidup? Apakah itu manusia? Boleh ayah kalian, boleh teman kalian, boleh ibu kalian, atau yang berada di lingkungan kalian. Atau kalian mau mendeskripsikan hewan kalian, boleh. Hewan peliharaannya di rumah ada kucing barangkali, atau ada sapi dan lain sebagainya. Atau juga boleh tempat wisata, misalkan Harau. Nah, kalau di Sumatera Barat sekarang lagi boomingnya tempat wisata itu Harau ya. Ada kampung Eropa di sana, ada Paris, ada Jepang dan sebagainya. Nah, kalian boleh juga mendeskripsikan tempatnya nggak harus Harau atau Carocok ya, boleh di mana saja, nggak cuma se-Indonesia tapi sedunia, boleh kalian deskripsikan. Nah, selanjutnya itu suasana. Apakah itu suasana yang kalian alami adalah suasana senang, sedih, mengharukan, dan sebagainya? Boleh kalian deskripsikan agar kembali kepada tujuan tes deskripsi tadi, agar pembaca atau pendengar dapat seolah-olah bisa merasakan, membayangkan apa yang telah kalian alami. Nah, masuk yang kedua, ciri umum teks deskripsi, yaitu yang kedua adalah ada kaitannya dengan panca indera manusia. Misalkan mata itu berupa penglihatan. Nah, misalkan kalian menceritakan di Harau itu kalian melihat ada banyak kampung ya, katanya sih kampung, tapi itu adalah benua ya, ada benua Eropa di sana. Nah, ada juga kembali ke Asia, ada juga Jepang dan sebagainya. Nah, di sana kalian melihat bangunannya indah-indah sekali, bisa kalian ceritakan.
Atau yang kedua itu indera hidung, yaitu penciuman. Misalkan ibu kalian memasak nasi goreng, baunya menggugah selera sekali hingga membuat kalian lapar, apalagi cuacanya yang sangat mendukung. Nah, yang ketiga itu adalah lidah atau rasa. Nah, masih berhubungan dengan hidung juga, lidah dan rasa. Nah, nasi goreng tersebut rasanya sungguh nikmat sekali, sungguh lezat sekali. Bagaimana kalian menceritakannya? Nah, bisa kalian ceritakan ya. Itu berupa deskripsi. Kembali kepada tujuan agar pendengar bisa merasakannya. Nah, kemudian indera kulit. Nah, berhubung hari dingin, ibu kalian masak nasi goreng, membuat kalian jadi terasa lapar. Dinginnya menusuk ke kulit sekali sehingga kalian lapar, boleh. Dan yang ketiga dan yang terakhir itu adalah telinga. Maaf ya, tinggalan sama ibu catatannya. Telinga atau indera pendengaran. Misalkan kalian sedang tertidur pulas, tiba-tiba terdengar ada teriakan dari luar sana. Nah, itu bisa kalian deskripsikan bagaimana orang bisa merasakan atau seolah mendengar juga ya. Oke, baiklah. Kemudian kita masuk kepada tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk memaparkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin. Nah, itu tujuannya agar pendengar bisa merasakan, digambarkan atau diberikan informasi senyata mungkin sehingga pendengar bisa merasakan apa yang sedang kamu alami tadi. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mempromosikan atau mengenalkan objek. Misalkan kalian mempromosikan objek wisata tadi ya, atau sekarang lagi musim ya, orang jualan online. Nah, apa saja yang dijual orang melalui online itu ada berupa pakaian, makanan, atau mau menjual barang bekas seperti mobil, HP, dan sebagainya ya. Nah, kita contohkan pada untuk mempromosikan kuliner misalkan. Nah, ketika kalian mempromosikan kuliner, kalian harus memikirkan bagaimana orang bisa dapat tertarik agar mau membeli barang dagangan kalian. Nah, di sanalah gunanya teks deskripsi tersebut. Misalkan kalian mempromosikan makanan, anggap aja makanannya itu es krim ya. Nah, es krim tersebut kalian bilang, ini loh es krim buatan mamaku, rasanya nikmat sekali, lezat dan lembut, rasa susunya yang begitu terasa dan dicampur dengan vanila. Gak cuma itu loh teman-teman, selain rasa vanila nanti juga ada rasa durian, rasa leci, rasa lemon, dan sebagainya. Nah, seperti itu ya Ananda. Sampai di sini kalian paham dulu sebelum kita masuk pada tes deskripsi dari aspek kebahasaan. Oke, kalau paham, mari kita masuk pada teks deskripsi ciri-cirinya dari aspek kebahasaan. Dari teks deskripsi dari aspek kebahasaan, yang pertama adalah menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan sesuatu objek. Maksudnya, menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan ini adalah membuat objek tersebut menjadi seolah-olah nyata. Itu disebut dengan mengkonkretkan ya. Misalkan kalian ingin merincikan sebuah warna. Nah, di sana kalian harus detail. Misalkan kalian diberikan sebuah apel oleh tetangga. Apel tersebut warnanya merah. Nah, kalian jelaskan seperti itu ya, karena apel nggak cuma warna merah kan, dan juga warna hijau kan. Atau kalian diberikan atau dibelikan baju oleh ibu kalian. Nah, baju tersebut warnanya apa? Kalian detailkan. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Nah,
Kalau tadi adalah kata, masih ingat kan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan apa itu kata, apa itu kalimat, apa itu klausa, apa itu teks, apa itu paragraf. Di awal pertemuan pertama sudah jelas ya, tidak Ibu jelaskan lagi. Nah, kalau yang tadi kata, yaitu kata contohnya ada merah, kuning. Nah, sekarang adalah kalimat. Menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan suatu objek. Misalkan, adikku lucu sekali. Senyumnya yang khas dan tawanya yang penuh ceria membuatku semakin gemes. Ini udah ada satu kalimat ya, tandanya ada titik. Nah, boleh kita lanjutkan lagi. Selain itu, apa sambungannya agar membuat kalian menjadi gemas kan? Kemudian yang ketiga adalah menggunakan sinonim dengan emosi kuat. Misalkan kata indah. Nah, kalian ingin mengungkapkan pantai itu sangat indah. Mungkin menggunakan bahasa kata pantai itu sangat indah sudah biasa ya, tapi coba diganti menjadi kata elok atau permai atau memukau. Pantai itu sungguh elok. Nah, maka kalian akan merasakan emosi yang berbeda dengan menggunakan kata indah dan kata elok. Padahal maksudnya sama-sama tujuannya indah ya. Pantai itu sungguh elok atau pantai itu sungguh permai dibandingkan dengan kata pantai itu sungguh indah. Masih biasa ya. Nah, itu gunanya menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat agar pembaca bisa merasakan apa yang kalian rasakan, lebih mendalami. Itu tujuannya ya, Nak ya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan majas. Nah, ini dia majas yang 20 majas yang sudah Ibu berikan kepada kalian ya. Yang salah satunya ini adalah nanti majas personifikasi ya, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret suatu objek. Nah, ini di sini Bu kasih contoh majasnya personifikasi. Nah, majas itu adalah bahasa kias. Bisa digunakan untuk berbahasa sehari-hari, bisa juga digunakan untuk buat puisi, buat lagu, buat cerpen atau buat kalimat ya. Nah, ini misalkan udara di pantai ini mengelus-elus rambutku. Ini adalah majas personifikasi. Majas personifikasi, ingat itu ada kata person. Kalian tahu person itu apa? Dalam bahasa Inggris, person itu artinya orang atau manusia. Jadi majas personifikasi adalah majas yang seolah-olah memiliki sifat seperti sifat manusia. Apakah itu dia hewan, binatang, atau benda mati, dibuat menjadi seolah-olah memiliki sifat seperti sifat person, sifat manusia. Misalkan udara di pantai ini mengelus-elus rambutku. Yang biasa mengelus-elus rambut itu siapa? Siapa yang bisa mengelus-elus rambut? Ya, sifat manusia. Bisa udara mengelus? Tidak. Tapi ini maksudnya udara di pantai ini mengelus-elus rambutku. Maksudnya udara di pantai tersebut itu sepoi-sepoi ya. Tapi diungkapkan seolah-olah bisa punya tangan udaranya. Nah, itulah dia majas personifikasi. Untuk majas lainnya, silakan kalian pahami karena akan keluar di soal ujian. Yang kelima, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat dan mendengar apa yang kita ceritakan. Baik, masuk pada materi terakhir di bab 1 ini adalah jenis-jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi yang pertama adalah teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Nah, ini biasanya cuma satu, maksudnya bukan dalam sebuah buku ya, cuma terdiri dari satu wacana aja. Nah, wacana tersebut isinya teks deskripsi semua, jadi dia dikatakan sebagai teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Berbeda dengan yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Misalkan kalian pernah melihat sebuah buku ya. Nah, enggak buku ini ya. Maaf, mungkin ini bukan buku bahasa Indonesia.
sekarang kita ganti. Misalkan dalam buku ini ada buku orang tua ibu ya. Nah, dalam buku ini ada banyak teks di dalamnya. Tidak cuma teks deskripsi, tapi ada teks narasi, persuasif, argumentasi, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian temukan di dalam buku dan cerpen, novel, lagu, atau puisi dan sebagainya, berarti teks deskripsi tersebut menjadi teks bagian dari teks lain. Nah, inilah materi kita yang sudah kita tuntaskan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.